Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dan penelitian kami, yaitu perancangan sistem informasi manajemen usaha milik desa atau BUMDes terintegrasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Alia dengan nomor NIM 202553046. Dan saya Rizky Angga Saputra dengan nomor NIM 2025530056. Perkenalkan, nama saya Arindia Fatihah Zahra dengan nomor NIM 202553045. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya, saya akan memulai pemaparan materi dengan menjelaskan latar belakang dari penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, banyak BUMDes masih mengelola beberapa unit usahanya secara terpisah, sehingga sering terjadi beberapa kesalahan, seperti keterlambatan laporan, data tidak terpusat, bahkan beresiko terjadi kehilangan data atau kesalahan dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi manajemen BUMDes yang mampu mengintegrasikan seluruh unit usaha ke dalam satu sistem, sehingga proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan menjadi lebih efektif dan dapat dilakukan secara real time. Selanjutnya, pada slide keempat ini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari BUMDes yaitu mengintegrasikan seluruh unit usaha BUMDes, mempermudah pengelolaan data dan transaksi, mempercepat penyusunan laporan, mendukung pengambilan keputusan. Dan manfaat BUMDes sendiri yaitu data akan lebih akurat, administrasi lebih efektif, transparansi akan meningkat, pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Pada slide kelas selanjutnya ada unit usaha yang diintegrasikan. Apa saja? Yaitu ada unit usaha simpan pinjam, melayani tabungan warga, pengajuan kredit, simulasi bunga, dan manajemen penagihan. Yang kedua ada unit perdagangan produk desa, yaitu mengelola inventaris hasil bumi atau kerajinan warga, dan transaksi penjualan kasir seperti pos dan pemasaran. Yang terakhir ada unit penyewaan aset desa, yaitu yang mengelola sewa gedung, alat pertanian, atau kendaraan desa beserta jadwal ketersediaannya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Apa saja sih analisis kebutuhan sistem? Itu ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Di sini saya akan menjelaskan dahulu kebutuhan fungsional, yaitu ada login pengguna, kelola anggota, kelola simpan pinjam, kelola produk, kelola aset, laporan otomatis. Dan yang kedua ada kebutuhan non fungsional, yaitu ada berbasis web, diakses melalui browser, dan mudah digunakan, antar muka, sederhana, dan user friendly. Keamanan data, login, dan hak akses pengguna database terpusat. Semua data tersimpan dalam satu database. Selanjutnya yaitu hak akses. Apa itu hak akses? Hak akses adalah aturan tentang siapa bisa melakukan apa di dalam sistem. Setiap pengguna memiliki peran atau role yang berbeda, sehingga menu dan fitur yang tampil disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ini penting untuk menjaga keamanan data dan efisiensi kerja. Daftar peran dan aksesnya. Yang pertama ada administrator, mengelola seluruh pengguna, mengatur hak akses, memantau aktivitas sistem, dan melakukan pemeliharaan data master. Administrator di sini memiliki akses paling tinggi. Yang kedua, petugas simpan pinjam, mengelola data anggota, memverifikasi pengajuan pinjaman atau simpanan, memberikan persetujuan atau penolakan, dan melihat riwayat transaksi simpan pinjam. Lalu petugas perdagangan, mengelola data produk, stok, dan harga, memproses pemesanan produk serta melihat laporan penjualan. Lalu petugas penyewaan aset, mengelola data aset, jadwal penggunaan, dan status ketersediaan, memproses permintaan sewa, serta mencatat transaksi penyewaan. Bagian keuangan, mengakses seluruh data transaksi terintegrasi dari ketiga unit, menyusun dan melihat laporan keuangan serta laporan transaksi. Lalu bagian SDM, mengelola data pegawai, kehadiran, dan administrasi kepegawaian jika ada fitur tersebut. Lalu pimpinan BUMDes melihat seluruh laporan keuangan transaksi kinerja unit usaha. Untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, tidak memiliki akses untuk mengubah data transaksi. Lalu pada bagian anggota atau masyarakat, mendaftar atau login, mengajukan pinjaman atau simpanan, memesan produk, menyewa aset, serta melihat status pengajuan dan bukti transaksi. Akses terbatas hanya untuk data pribadi. Manfaat pengaturan hak akses yaitu keamanan data, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan.
Kesimpulannya yaitu hak akses dalam sistem BUMDes ini diatur berdasarkan peran masing-masing pengguna, mulai dari administrator, petugas unit keuangan, SDM, pimpinan, hingga anggota masyarakat. Dengan pendekatan role-based access control, sistem memastikan bahwa setiap orang hanya bisa mengakses fitur yang sesuai dengan tugasnya. Hal ini melindungi data dari penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung tata kelola BUMDes yang profesional dan transparan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks diagram. Konteks diagram adalah level tertinggi dalam aliran data atau DFD yang menggambarkan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses tunggal setelah menunjukkan interaksi sistem dengan entitas eksternal atau aktor yang terlibat. Dalam sistem ini terdapat satu kesatuan sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen BUMDes Terintegrasi. Dan juga ada beberapa 4 entitas eksternal, yaitu yang pertama ada anggota atau masyarakat desa, kedua petugas simpan pinjam, ketiga petugas unit perdagangan, yang keempat petugas penyewaan, yang kelima bagian keuangan, dan yang terakhir pimpinan. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian A atau entitas anggota masyarakat desa. Aliran masuk ke sistem atau input, ada data login atau pendaftaran. Anggota mendaftar atau login untuk mengakses layanan. Yang kedua ada pengajuan pinjaman, mengajukan permohonan pinjaman pada unit sistem simpan pinjam. Yang ketiga pengajuan simpanan, melakukan pengajuan simpanan pada unit simpan pinjam. Yang keempat ada data permintaan sewa, yaitu mengajukan permintaan penyewaan aset desa. Dan yang kelima ada data pesanan, melakukan pemesanan produk pada unit perdagangan. Aliran keluar dari sistem atau output. Yang pertama ada informasi produk atau melihat daftar produk, stok, dan harga. Yang kedua ada status pengajuan, yaitu melihat status pengajuan pinjaman atau simpanan. Yang ketiga ada notifikasi pengajuan atau penolakan, mendapat notifikasi hasil verifikasi pengajuan. Yang keempat bukti transaksi, yaitu mendapat bukti transaksi simpanan atau pinjam atau sewa atau pesan. Dan yang terakhir ada informasi ketersediaan aset atau melihat jadwal dan status ketersediaan aset. Pada bagian ini sistem informasi manajemen BUMDes terintegrasi terdapat 5 aliran masuk atau input dan aliran output atau keluar dari sistem. 5 input dan 5 output. Dan yang kedua yaitu B, entitas petugas simpan pinjam. Yang pertama ada aliran masuk ke sistem atau input. Yang pertama data login atau pendaftaran untuk akses petugas. Yang kedua verifikasi pengajuan atau memeriksa dan memverifikasi pengajuan simpan pinjam. Yang ketiga ada data persetujuan atau penolakan yang memberikan keputusan atas pengajuan. Aliran keluarnya yaitu yang pertama ada data pengajuan simpan pinjam, melihat seluruh data pengajuan yang masuk. Yang kedua data anggota, mengakses data anggota untuk pengecekan kelayakan. Dan yang ketiga ada status pengajuan atau memantau status setiap pengajuan. Pada aliran diagram ini terdapat 2 aliran masuk ke sistem dan 2 aliran keluar dari sistem. Yang ketiga yaitu C atau entitas petugas penyewaan aset dan digabung dengan petugas perdagangan. Ini bisa digabung sebagai petugas unit usaha. Aliran masuknya yang pertama yaitu data login atau pendaftaran untuk akses petugas, data produk pemasukan atau memperbarui data produk, data harga memperbarui harga produk, data stok memperbarui jumlah stok barang, data aset mengelola data aset yang tersedia, jadwal penggunaan mengatur jadwal pemakaian aset, dan status ketersediaan memperbarui status tersedia atau tidaknya aset. Aliran keluarnya dari sistem atau output. Yang pertama informasi penjualan, melihat laporan penjualan produk, data penyewaan, melihat data transaksi penyewaan, dan status ketersediaan memantau status aset secara real time. Dan yang keempat ada entitas bagian keuangan dan bagian pimpinan BUMDes. Aliran masuknya yaitu data login dan pendaftaran untuk mengakses pimpinan atau keuangan, permintaan data laporan, meminta laporan keuangan, transaksi, dan kinerja unit. Aliran keluarnya atau output, yang pertama laporan keuangan terintegrasi dari seluruh unit. Kedua, laporan transaksi rekap seluruh transaksi simpan pinjam, perdagangan, dan sewa. Laporan kinerja unit usaha atau laporan performa setiap unit usaha simpan pinjam, dagang, dan sewa. Data aset, informasi aset desa untuk evaluasi, dan data stok dan harga untuk analisis persediaan dan harga.
Selanjutnya yaitu DFD level. Penjelasan DFD level ini menggambarkan proses utama dalam sistem. Data dari setiap unit usaha diproses dan kemudian menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh bagian keuangan dan pimpinan. Pada bagian ini terdapat 5 proses utama, yaitu yang pertama pengelolaan anggota, simpan pinjam, yang ketiga produk dan penjualan, yang keempat penyewaan aset, dan yang kelima pembuatan laporan. Diagram ini menunjukkan 4 entitas eksternal, yaitu anggota, petugas, simpan pinjam, dan bagian keuangan, serta pimpinan. 5 proses utama, yaitu yang pertama pendaftaran dan pengelolaan anggota. Fungsinya menerima data login atau pendaftaran dari anggota, menyimpan data anggota, dan memberikan informasi profil serta status pengajuan. Proses kedua yaitu kelola simpan pinjam, menerima pengajuan pinjaman atau simpanan, melakukan verifikasi, memberikan persetujuan atau penolakan, dan mencatat transaksi simpan pinjam. Yang ketiga yaitu pengelolaan produk dan penjualan. Bagian ini mengelola data produk, harga, dan stok, menerima pesanan produk, serta mencatat transaksi penjualan. Yang keempat yaitu kelola penyewaan aset, mengelola data aset dan jadwal penggunaan, menerima permintaan sewa, memeriksa ketersediaan, serta mencatat transaksi penyewaan. Yang kelima yaitu pembuatan laporan, mengintegrasikan seluruh data transaksi dari ketiga unit, lalu menghasilkan laporan keuangan, laporan transaksi, dan laporan kinerja unit usaha. Aliran data dengan entitas eksternal yaitu yang pertama ada anggota atau masyarakat desa, memberikan diantaranya data login, pengajuan simpan pinjam, pemesanan produk, dan permintaan sewa. Menerima diantaranya informasi profil, status pengajuan, info produk, status sewa, dan bukti transaksi. Yang kedua yaitu petugas simpan pinjam, memberikan diantaranya verifikasi pengajuan serta keputusan persetujuan atau penolakan. Menerima diantaranya data pengajuan, data anggota, dan hasil verifikasi. Yang ketiga bagian keuangan, menerima diantaranya laporan keuangan dan laporan transaksi secara berkala dari sistem. Yang terakhir pimpinan BUMDes, menerima diantaranya laporan keuangan, laporan transaksi, dan laporan kinerja unit usaha untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Penyimpanan data di sini terdapat 8 penyimpanan. Yang pertama ada D1 data anggota, D2 data simpan pinjam, D3 data produk, D4 data pesanan dan penjualan produk, D5 data aset desa, D6 data penyewaan aset, D7 data transaksi terintegrasi, dan terakhir D8 arsip laporan. Kesimpulannya, sistem ini dirancang secara terstruktur dengan 5 modul fungsional yang saling terhubung. Setiap modul menerima input dari aktor yang berwenang, memproses data, menyimpannya ke dalam database terintegrasi, dan menghasilkan output yang dibutuhkan. Dengan aliran data yang jelas, sistem memastikan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengolahan seluruh unit usaha BUMDes, serta mendukung pimpinan dalam evaluasi kinerja secara real time. Selanjutnya yaitu ERD, menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Seluruh data dari 3 unit usaha saling terhubung sehingga membentuk database yang terintegrasi. Karena di sini gambarnya kurang jelas, di sini saya akan menjelaskannya dengan kalimat yang sudah saya tangkap. Di sini terdapat 9 entitas utama. Yang pertama yaitu pengguna, fungsinya yaitu menyimpan akun login untuk semua aktor, anggota, pegawai, keuangan, dan pimpinan. Yang kedua, pegawai, fungsinya yaitu data petugas unit simpan pinjam, perdagangan, dan penyewaan aset. Yang ketiga yaitu anggota, fungsinya yaitu data profil masyarakat desa yang terdaftar sebagai nasabah atau pelanggan. Yang keempat yaitu produk, data barang dagangan, nama, harga, stok, kategori untuk unit perdagangan. Yang kelima simpanan, fungsinya yaitu data transaksi simpanan anggota, jenis, nominal, tanggal, dan saldo. Dan yang keenam yaitu pinjaman, data pengajuan pinjaman, jumlah, tenor, bunga, status, verifikasi. Dan yang ketujuh yaitu angsuran, data pembayaran angsuran pinjaman, diantaranya satu tempo, nominal, dan denda. Yang kedelapan yaitu penyewaan, fungsinya data transaksi sewa aset, ID aset, durasi harga sewa, status ketersediaan. Dan yang terakhir transaksi terpusat, fungsinya yaitu tabel pusat yang mengintegrasikan seluruh transaksi dari ketiga unit untuk kebutuhan laporan. Selanjutnya yaitu relasi antar tabel, contoh hubungan. Pengguna terhubung dengan anggota dan pegawai. Satu pengguna sama dengan satu anggota atau satu pegawai. Anggota terhubung dengan simpanan, pinjaman, dan penyewaan. Satu anggota bisa memiliki banyak simpanan, pinjaman, dan sewa.
Pinjaman terhubung dengan angsuran. Satu pinjaman memiliki banyak angsuran. Produk berdiri sendiri untuk unit perdagangan, tetapi transaksi penjualannya masuk ke transaksi terpusat. Penyewaan terhubung dengan data aset tidak disebutkan sebagai entitas terpisah, tetapi diasumsikan ada dalam tabel penyewaan. Transaksi terpusat menjadi penghubung utama yang mengumpulkan data dari simpanan, pinjaman, angsuran, penyewaan, dan penjualan produk untuk menghasilkan laporan keuangan dan kinerja. Manfaat integrasi ERP ini yaitu data konsisten, tidak ada duplikasi data karena setiap data hanya disimpan sekali. Pelaporan mudah, pimpinan dan keuangan cukup mengakses tabel transaksi terpusat untuk menyusun laporan. Efisiensi, perubahan data misal stok produk atau status aset langsung terupdate di semua modul. Keamanan, hak akses diatur melalui tabel pengguna dengan role masing-masing. Kesimpulannya yaitu ERP ini adalah fondasi database sistem BUMDes terintegrasi dengan 9 tabel utama yang saling berrelasi. Kita memastikan bahwa data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, produk, dan penyewaan tersimpan secara terstruktur. Transaksi terpusat berfungsi sebagai jembatan yang memudahkan bagian keuangan dan pimpinan dalam memperoleh laporan real-time. Dengan desain ini, sistem menjadi akurat, cepat, dan transparan dalam mendukung operasional BUMDes. Pada slide ke-11 ini saya akan menjelaskan tentang yaitu arsitektur sistem. Kelebihan arsitektur sistem sendiri yaitu data terpusat, multi-user, real-time, mudah dikembangkan. Pada slide selanjutnya yaitu ada integrasi sistem. Integrasi sistem sendiri yaitu ada fungsi yang terintegrasi seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan pelaporan, semua menggunakan database yang sama. Penjelasannya yaitu integrasi memungkinkan seluruh bagian saling berbagi data tanpa perlu melakukan pencatatan ulang sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan Pada tahap efisien. implementasi sistem, terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, SDM, yaitu admin BUMDes dan pengelola unit usaha yang menggunakan sistem. Yang kedua, hardware seperti komputer atau laptop beserta printer yang diperlukan untuk mencetak laporan. Yang ketiga, software, yaitu sistem informasi yang telah dikembangkan seperti web browser atau database yang digunakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah jaringan komputer, yaitu koneksi internet atau jaringan lokal agar sistem dapat diakses dan digunakan oleh pengguna. Implementasi sistemnya sendiri direncanakan selama kurang lebih 6 minggu. Pada minggu pertama dilakukan analisa kebutuhan, selanjutnya dilakukan perancangan sistem pada minggu kedua hingga ketiga. Setelah itu masuk ke tahap pengembangan sistem pada minggu ketiga hingga keempat. Pada minggu keempat hingga kelima dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, sistem mulai diimplementasikan, dilanjutkan dengan pelatihan pengguna, dan pada minggu terakhir dilanjutkan pemeliharaan awal untuk memastikan kendala apa saja yang muncul setelah sistem digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu mengintegrasikan 3 unit usaha BUMDes ke dalam satu sistem. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data menjadi lebih efektif karena seluruh data tersimpan ke dalam satu database. Selain itu, pembuatan laporan juga menjadi lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan pengurus memperoleh informasi. Sistem juga mendukung proses pengambilan keputusan karena data dapat diakses secara lebih terstruktur. Pada akhirnya, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMDes kepada masyarakat. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.